Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi dalam perjalanan ke Masjid Muslimin Komplek JCT Johor Medan Sumatera Utara ini, saya tanya ke Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC, kakak kelas saya di Mesir. Bang Iqbal, kemana kita ini? Ke Masjid Muslimin JCT Johor. Apa judulnya dikasih panitia itu? Membangkitkan semangat menghadapi Covid. Gimana pula kita membangkitkan semangat? Kita pun udah kehilangan semangat. Jadi sekarang ini banyak orang kehilangan semangat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi mendengar takbir protokol tadi, semangat kita semua. Mau meletup rasanya sound system itu. Hari ini hampir saya 2 kali kena prank. Pertama, jumpa orang pakai masker. Orang pakai masker ini kan tak tahu kita, dia entah senyum, entah ketawa, entah ngejek kita kan. Tengok biji matanya berkedip-kedip aja. Rupanya komandan dan lanal Angkatan Laut. Masuk ke dalam pakai masker, rupanya Pak Gubernur. Nah, jadi sejak ini pelajaran buat saya, hati-hati jumpa orang pakai masker. Tengok baik-baik, jangan sampai kena kita. Oleh sebab itu malam ini kita berbahagia, hadir Bapak Gubernur, hadir Komandan dan Lanal Angkatan Laut dari Belawan, ada pula tamu kita Pak Ridwan Shah, ada pula Pak Jimitan, yang tak dapat disebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini kalau kehilangan semangat, tidak ada yang bisa membangkitkan semangat itu kecuali Dia, la ilaha illallah. Siapa nama Dia? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Apakah Dia itu hidup? Dia tidak hidup, tapi Dia maha hidup, Al-Hayyu. Apakah Dia mengatur hidup aku? Al-Qayyum. Dia mengatur hidupku. Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa punya dia? Apa yang dia miliki? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang bisa menolong kecuali selain Dia yang memberikan pertolongan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tahu Dia apa yang ada dalam hatiku, dalam kepalaku. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Hebat kekuasaan Dia. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Susah Dia mengurus hidup aku. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Hebat Dia. Wa huwal aliyyul azim. Ayat apa itu? Ayat kursi. Belum lagi ayat meja, itu baru kursi aja. Oleh sebab itu kalau kita down, yang membisikkan down, rasa hilang semangat, rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri, itu setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan dalam hati kau rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah membalasnya dengan kebaikan, kemuliaan. Oleh sebab itu lawan bisikan-bisikan ini. Ini memang sudah kerja setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oleh sebab itu diusir dia. Setan itu kerjanya bersembunyi, macam tikus kedatangan kucing. Kalau kucing datang, sembunyi dia. Begitu kucing pergi, datang dia. Yang bersembunyi datang dan pergi itu namanya khannas. Maka disebut dia dengan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Makanya kalau datang dia berbisik, cepat-cepat kita baca. Sependek-pendeknya a'udzubillah. Agak panjang sikit, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lebih panjang, a'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah. Hafal ayat kursi, baca pelan-pelan.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan waktu pagi salat duha, usolli sunnatat duha raka'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Serahkan semuanya kepada Allah. Besar masalah ini, hebat wabah COVID-19 ini. Ada yang maha hebat, dia yang punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Angkat kedua tangan, Allahu akbar. Allah saja yang maha besar, yang lain kecil. Allah saja yang maha hebat, yang lain sepele, remeh-temeh. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di ujung sholat pun begitu juga. At-tahiyatul, penghormatan, mubarakatul, keberkahan, sholawatul, doa-doa, thayyibatul, yang baik-baik. Punya siapa? Lillah, bukan punya kita. Kita ini tak ada daya, tak ada upaya, tak ada apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Jadi berlindung itu kepada Allah. Kau semangat kali ku tengok. Kemana kau berlindung? Ke dukun. Dukun aja udah taubat sekarang. Tak dukun, tolonglah aku udah hijrah dah, kata dukun. Kau hebat kali sekarang. Siapa kawan kau? Tuyul. Kau pakai tuyul. Orang udah pakai begu ganjang. Tuyul tentu setan pendek. Oleh sebab itu tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah SWT. Cuman berlindung kepada Allah ini, wasta'inu bis sabri was shalah. Tidak ada cara lain membangkitkan semangat ini kecuali dengan sabar dan sholat. Sholat, sholat, sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Alhamdulillah, Masjid Muslimin JCT Johor sampai tak muat melimpah ruah. Karena COVID saya sangka, alah paling jamaah ini 2-3 sop ini. Ternyata Masya Allah sampai penuh. Tadi saya tengok dari luar pakai terpal plastik masjidnya. Nah, saya tengok ini nampaknya peletakan batu pertama. Soalnya beberapa kali saya diundang peletakan batu pertama. Masuk ke dalam, ada Pak Gubernur. Sebelum tausiah, penandatanganan prasasti. Saya tengok Letnan Jenderal Edi Rahmayadi, Gubernur. Untung awak udah profesor. Kalau tidak mak jatuh kali kan. Agak level lah sedikit. Agak pede lah tangan. Dia rekam tak tadi? Nanti saya upload. Dulu saya nengok daftar nama ustad-ustad. Daftar pengajian Dr. Arifin LCMA. Dah, habis itu berjalan lagi. Di tempat lain kan pengumuman itu pakai spidol. Sini berjalan dulu. Kita tengok Dr. Arifin LCMA. Itu tak lama lagi Dr. Ritonga LCMA. Dan itu tak lama lagi Profesor Dr. Insinyur Basarudin. Untung aku udah profesor. Oleh sebab itu, yang mau saya katakan, hidup ini kita berpikir baik, berniat baik, insya Allah Allah kasih baik. Amin. Kalau datang tak baik, berarti itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kali hidup ini ujiannya Pak Ustaz. Dunia ini tempat ujian. Kalau kau mau tak ujian, mau ke mana lagi? Mau ke alam kubur? Ada ujian di situ. Disitulah ujian lisan. Marabbuka? Pertanyaan. Nasi syukur kalau kau pejamkan mata, begitu buka ditanya mau sarapan apa. Coba kalau pas kau buka mata, marabbuka. Oleh sebab itu maka hidup ini adalah ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, sebelum dia diujian? Maka sesungguhnya yang sedang kita hadapi ini adalah bagian dari ujian. Insya Allah kita lulus semuanya ujian. Yang namanya virus itu tidak pernah hilang dari dunia. Virus influenza sampai sekarang masih ada virus influenza. Penyakit malaria sampai sekarang masih ada malaria. Bahkan muncul pula adiknya, malarindu namanya. Begitu juga dengan COVID ini.
COVID-19, COVID-19. Nauzubillah, mudah-mudahan tak disusul COVID-20, COVID-21, COVID-22. Jadi dia tetap ada dan kita ikuti protokol. Ustadz Abdul Somad boleh ceramah ke Medan kalau ada protokol. Saya bilang, saya ceramah pakai protokol ini sebelum COVID memang udah ada protokol. Protokol kesehatan. Begitu sampai dari di pintu tembak. Cuman di Medannya agak sopan sedikit. Di tempat lain kening awak ditembaknya. Pang. Di sini agak segan dia ke tangan. Nah, 36 masuk. Sempat 39 tadi batal ceramah. Habis itu dikasih hand sanitizer di tangan. Jumpa sama Pak Gubernur, salam siku. Nah, oleh sebab itu kita tetap jaga protokol, pakai masker. Saya sebetulnya tutup dari tadi, cuman kalau mau ceramah nih buka. Kalau saya pakai masker itu macam buku-buku murah. Ini saya jelaskan semua supaya tak jadi fitnah. Oleh sebab itu maka bangkitkan semangat. Kalau semangatnya down di waktu pagi, sholat duha. Kalau semangatnya down di waktu siang, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Kalau semangatnya down di waktu petang, qabliyah asar. Kenapa Ustaz tersebut sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar? Itu memang sudah wajib. Yang sunat-sunat ini membangkitkan semangat kita. Down di waktu malam, sholat tahajud. Kau kalau down di waktu malam, apa yang kau laksanakan? Real Madrid Pak Ustaz. Bangkitkan semangat kita. Oleh sebab itu maka Allah akan menolong man tawadha'a lillah. Siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biadikal khair. Kau yang punya kuasa ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Banyak-banyak zikir, kuatkan. Kalau iman kita kuat, imun kita naik. Imun itu kekebalan tubuh, naik dia, bangkit dia, semangat dia. Oleh sebab itu maka yang anak-anak jaga kesehatan, yang sudah tua bangkitkan imun, baca Quran, berzikir. Saya sudah banyak ketemu dokter-dokter. Saya kalau ketemu sama dokter tuh saya tanya-tanya mereka macam-macam. Pak dokter, betul cuci tangan itu bisa mematikan virus? Yang bisa mati dengan cuci tangan itu kuman Pak Ustaz, bakteri. Kalau virus tak bisa. Tak pula saya tanya apa beda virus sama kuman. Masa profesor nanya? Nampak kali bodoh kan? Nanya banyak kali. Jadi Pak Ustaz, kalau orang cuci tangan itu yang mati itu kuman, bakteri. Virus tak mati Pak Ustaz. Yang bisa mematikan virus itu kalau dia jangan kita kasih makan. Apa makanannya Pak Dokter? Makanan virus itu gula. Oleh sebab itu kalau gula itu kita turunkan, maka virus itu mati, kata dia. Apa maksud gula ini diturunkan? Puasa sunnah. Jalan-jalanlah sama Pak Gubernur hari Senin sama hari Kamis. Tahan kan? Tak makan. Ustaz tahu dari mana? Saya pernah kena. Saya memang selalu ngajak puasa. Mari kita puasa Senin Kamis. Mari puasa. Ustaz Somad puasa? Kenapa Ustaz tak puasa? Aku musafir dari Riau. Jauh. Rupanya Pak Gubernur puasa. Oleh sebab itu maka puasa sunat ini bagus sekali. Saya jumpa sama Pak Dokter kena penyakit diabetes mellitus. Kalau udah kena dia ke kulit meletus kulit itu. 17 tahun kena diabetes. Sembuh total sehat karena puasa sunnah. Ayatnya pula yang dibaca oleh qari kita tadi, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan itu ada 12 yang ditetapkan dalam kitab Allah. Minha arba'atul hurum, ada 4 bulan mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan kita sedang berada di bulan Agustus pula, kata dia. Memanglah Agustus. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu lagi apa? Bulan Rajab. Maka di bulan-bulan ini banyak bagus puasa sunnah. Oh, kalau gitu tadi Ustaz puasa? Enggak, mana aku puasa? Sudah diajak makan di restoran.
konseptan. Seumur-umur baru tadi saya makan makanan sawi langsung dari negeri Tiongkok. Luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kuatkan dengan ibadah. Salat sunat sudah, puasa sunat ternyata luar biasa. Banyak orang-orang sehat. Kemarin jumpa sama Pak Profesor, dokter. Kata Pak Dokter, ada satu mengeluh. Saya ini kena penyakit gula Pak Dokter. Apa obatnya? Apa kata Pak Dokter? Jangan makan nasi. Jangan makan nasi. Karena di nasi itulah banyak gula katanya. Pas pula di piring saya sendok 2 sendok besar. Dalam hati saya, mak aku ditembak dari bapak. Rupanya di situlah letak. Sudah tertulis di kepala kita, kata Pak Dokter kemarin malam. Sudah tertulis di kepala kita kalau tak makan nasi mati. Kalau tak makan nasi mati. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak makan nasi lagi. Terus kau makan apa? Makan lontong. Sama aja. Oleh sebab itu maka kita luruskan mindset kita ini. Buktinya ketika kita puasa. Pak Ustadz Somad, saya ini kena penyakit mah akut. Kalau sudah sampai jam 12 siang, berputar rasa usus saya itu Pak Ustadz. Berputar usus saya itu sakitnya minta ampun Pak Ustadz. Tapi kalau saya puasa, tenang. Kenapa orang ketika dia kena penyakit mah, ketika dia sedang tidak puasa, ususnya melilit. Tapi ketika dia sedang puasa, tenang. Rupanya otaknya sudah memprogram. Otak ini berkata kepada usus, hai usus, kau keluarkan asam lambung jam 8 pagi sarapan, makan siang, makan malam. Maka keluarlah asam lambung 3 kali untuk menghancurkan makanan. Tapi begitu dia katakan, nawaitu shauma ghadin, aku berniat besok puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, maka otak memerintahkan kepada usus, hai usus, jangan kau keluarkan asam lambung besok siang karena tak akan ada makan siang. Begitulah kuasa otak. Siapa yang memberikan kuasa itu kalau bukan Allah Subhanahu? Oleh sebab itu belajar Islam ini jangan cuma belajar masalah akikah, masalah walimah, masalah takziah, tapi Islam ini mencakup segala aspek kehidupan, aspek kesehatan, aspek politik, aspek moral. Lagi-lagi kuatkan dengan puasa sunat. Apalagi ibu-ibu yang kemarin puasanya 7 hari tinggal di bulan Ramadan. Saya kalau cerita puasa ini selalu saya sebut ibu-ibu karena puasanya tinggal. Rupanya ibu itu tinggal 7 hari, bapak itu 17 hari. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu walihu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Oleh sebab itu jangan sampai mati dalam keadaan meninggalkan hutang puasa. Ganti. Yang kemarin-kemarin itu ganti. Satu anak itu ibu tidak puasa 3 bulan. Satu anak 3 bulan tak puasa. Ramadan saat hamil, Ramadan saat menyusukan, Ramadan menyusukan 2 kali, 2 tahun. Ibu 3 bulan puasa? Enggak puasa. Terus waktu nyusuan kemana? Udah kuserahkan ke kambing, udah kuserahkan ke sapi. Oleh sebab itu maka 3 bulan mesti diganti puasa itu. Karena kalau sampai mati dalam keadaan meninggalkan hutang puasa, tak selesai. Ahli waris wajib menggantinya. Nah, ini cara membangkitkan imun, membangkitkan semangat, tapi tetap ikut protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Ini sekarang manusia menghadapi COVID ini terbagi 2 Bapak Ibu. Ada satu kelompok yang amat sangat berani menghadapi COVID. Ditantangnya pula COVID. Mana COVID itu? Biar kumur-kumur pakai COVID. Yang satu lagi pula terlalu takut kepada COVID. Takut. Sampai bersin pun ditahan. Rupanya keluar dari bawah. Oleh sebab itu menghadapi COVID ini kita tetap berikhtiar. Karena kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita bukan ahlul bid'ah. Kita adalah orang-orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap pergi kerja, langkahkan kaki pagi, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata